Di tengah hiruk-pikuk modernitas, jantung kota Bandung menyimpan sebuah cerita, sebuah panggung abadi, saksi bisu denyut nadi kesenian. Inilah Rumentang Siang, sebuah warisan budaya yang tak pernah berhenti bersuara. Didirikan sejak tahun 1935, awalnya gedung ini bukanlah panggung teater, melainkan bioskop Rivoli. Setelah kemerdekaan, namanya berganti menjadi Bioskop Fajar. Namun, peran pentingnya dalam sejarah kebudayaan terjadi pada tahun 1975. Atas inisiatif Gubernur Jawa Barat saat itu, Solihin, gedung ini dialihfungsikan menjadi gedung kesenian. Nama Rumentang Siang diusulkan oleh sastrawan Sunda Wahyu Wibasana. Nama ini mengandung filosofi yang mendalam. Rumentang berarti remang-remang atau samar, sementara siang berarti jelas atau terang. Harapannya, di tengah keremangan eksistensi seniman Bandung, seni dan budaya harus tetap bercahaya dan jelas. Ia adalah tempat para seniman berkumpul, mengasah dan mementaskan karya, mengangkat kesenian dari yang semula remang menjadi terang. Sebagai bangunan cagar budaya, Rumentang Siang masih mempertahankan gaya arsitektur Art Deco yang populer di era 1930-an. Perhatikan detailnya, tegel lama, terali kayu, hingga bentuk fasad yang khas. Meskipun telah melalui revitalisasi, bentuk aslinya dipertahankan, menjadikannya artefak hidup dari masa kolonial hingga masa kini. Sejak diresmikan, Rumentang Siang menjadi rumah bagi banyak kelompok seni legendaris, seperti Studi Klub Teater Bandung dan Teater Sunda Kiwari. Ini adalah tempat di mana teater, tari, musik tradisional seperti wayang golek, hingga balet, dan diskusi puisi bertemu. Gedung ini pernah menjadi tolak ukur bagi kualitas pementasan seniman sebelum mereka pentas di panggung yang lebih besar. Namun, perjalanan Rumentang Siang tidak selalu mulus. Di tengah tantangan zaman, mulai dari kondisi interior yang menua hingga persaingan dengan ruang seni modern, gedung ini terus berjuang. Saat ini, Rumentang Siang dikelola oleh Taman Budaya Jawa Barat, terus berupaya menjadi ruang publik yang inklusif. Bahkan pernah memiliki filosofi tembok kaca agar masyarakat kelas bawah tetap bisa menikmati pertunjukan dari luar. Tahun 50-an itu masih merupakan gedung bioskop, namanya Rivoli ya. Nah, pada waktu Jawa Barat, gubernurnya adalah Pak Solihin GP, Solihin Gautama Purwanegara. Dan ketika masa jabatan beliau hampir berakhir, beliau punya gagasan ingin mengalihfungsikan gedung bioskop itu menjadi gedung teater atau gedung pertunjukan non-film ya. Saya dengar-dengar ada desakan atau saran dari sejumlah budayawan, masa ini Bandung yang kota hebat tidak punya gedung teater. Perubahan fungsi gedung ini disambut hangat oleh para seniman teater kala itu. Salah satunya adalah Muhammad Sunjaya. Ia ditunjuk langsung untuk mengkoordinir pembangunan gedung yang dikerjakan oleh sebuah perusahaan kontraktor. Saya dan teman-teman saya dari STB, Studi Klub Teater Bandung, diminta oleh Direktur Utama PT Propelat, Pak Hanafi, untuk menjadi tim penasehat perencanaan perombakan bagian dalam gedung itu dari gedung bioskop menjadi gedung teater.
kamu dengan kata itu. Hentikan aku waktu, hentikan semua. Aku sudah tua, sebentar lagi aku mati. Jika kau sudah berusia 68 tahun, sesungguhnya kau harus banyak-banyak berdoa. Tapi sekarang lihatlah kata-katamu kasar. Kata-katamu kasar dan mukamu seperti kerasukan. Oh, dan baju gila ini pasti ingin pemandangan dia memuakan. Oh, tidak. Apa yang sedang kau lakukan di sini? Nakutin. Aku bosmu. Tapi kau jangan ceritakan pada Alex. Kau takutin di sana seperti Tuhan juga di sana. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Mana Paus? Oh ya, aku ingat lubang ini tadi. Aku ingat lubang ini tadi. Dan semuanya menjadi terlihat. Semua lubang terbuka selama 45 tahun dalam kehidupan ini. Sekarang aku bisa melihat dari tempat yang gelap. Semuanya terlihat. Sampai yang sekecil-kecilnya. Seperti apa? Gelombang air laut yang memecahkan karang-karang. Batu-batu cadas, gunung es, dan bukit bersalju akan pecah oleh gelombang ikan. Aku ingat, saat itu aku berdiri di hutan. Iya, sama seperti sekarang, berdiri di hutan. Dia lebih manis dari hari-hari biasanya nih. Dia memandangku begitu rupa, sehingga aku tak bisa melupakannya sampai ke lubang kubur. Lemah lembutan sorot matanya, cemerlangan kemudahannya. Aku bahagia berlutut di hadapannya. Lalu aku memohon kepadanya untuk menjadikan aku laki-laki beruntung. Tinggalkan panggung. Dapatkah kau mengerti? Dia bisa mencintai seorang pemain, tapi untuk menikahinya tidak bakal. Pembentang siang bukan sekedar bangunan tua, ia adalah manifestasi dari semangat para seniman. Dari bioskop kolonial menjadi rumah seni rakyat, pembentang siang adalah pelajaran tentang bagaimana sebuah cagar budaya dapat bertransformasi tanpa kehilangan jiwanya. Ia adalah penegasan bahwa warisan budaya harus tetap hidup dan berfungsi di tengah masyarakatnya. Harapannya, di tengah keremangan eksistensi seniman Bandung, seni dan budaya harus tetap bercahaya dan jelas. Ia adalah tempat para seniman berkumpul, mengasah dan mementaskan karya, mengangkat kesenian dari yang semula remang jadi terang.